Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, pertemuan terakhir yang kita baca dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga sudah benar-benar ada dan telah tercipta, ya. Tempatnya di mana? Tempat yang paling tinggi di atas langit sana. Ya. Luasnya sangat luas. Ya. Surga yang tertinggi saja atapnya adalah arsy. Luasnya seperti apa? Ya. Arsy sendiri itu sangat luas. Artinya manusia semua dari yang pertama sampai yang paling terakhir itu kalau dikumpulkan menjadi satu saja, bumi ini cukup kok. Ya, besok kan padang mahsyar itu bumi tempat sekarang kita hidup ini itu nanti kan dijadikan hamparan. Ya, tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk tidak ada pohon-pohon, tanpa gunung-gunung, maunya rata. Yang lubang, yang cekungan itu juga menjadi rata, itu saja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kangge ngumpulke manusia. Betul. Cukup. Itu bumi aja begitu ya. Sudah cukup. Lah ini sekarang bumi dibandingkan dengan langit seperti apa? Langit 7 lapis seperti apa? Dibandingkan dengan kursi seperti apa? Kursi dengan arsy bagaimana? Jadi sangat luas. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimallahu taala fi dzikri adadi abwabil jannah. Penjelasan tentang jumlah pintu surga. Itu ya nang montar. Iya. Profesional baru gimana guys? Baik. Jumlah pintu surga. Sebelum kita lanjutkan, poin yang paling penting ini semua terkait tentang keyakinan. Iman. Beriman. Orang yang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu salah satunya dia beriman tentang hari akhir. Nah, salah satu bagian dari akhir itu beriman tentang adanya surga. Begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Wasiqa itu artinya diarahkan. Ya, diarahkan. Sering diterjemahkan digiring. Tapi kalau digiring rasa-rasanya artinya kalau dalam bahasa Indonesia kurang baik ya kan kalau digiring itu, tapi kita artikan diarahkan. Dikumpulkan. Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, rabbahum kepada Rabbnya, ilal jannati menuju surga, zumara dengan berkelompok-kelompok. Jadi masuk surga itu nanti akan berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan amal perbuatan yang dia kerjakan di dunia. Hatta idza ja'uha, sampai ketika orang-orang yang bertakwa itu di depan surga, wa futihat abwabuha, pintu-pintunya semua sudah dibuka. Nah, ini yang dimaksud bahwa surga itu memiliki pintu. Masuk Buktinya di dalam ayat ini Allah sebutkan abwabuha, pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka para penjaga pintu-pintu tersebut. Jadi setiap pintu itu ada penjaganya. Salamun alaikum, didoakan salamun alaikum. Ya, ucapkan selamat. Tibtum, itu juga pujian, kalian sangat-sangat baik. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk ke surga selama-lamanya. Ya, yang bisa kita bayangkan, kalau membayangkan ya hanya seperberapanya. Tapi yang jelas kita percaya bahwa begitulah nanti prosesnya. Yakin bahwa untuk masuk surga ya akan disambut oleh para penjaga tiap-tiap pintu itu. Dipersilakan masuk, disambut. Ya. Wa qala fi sifatin nar. Allah juga berfirman tentang neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Demikian juga orang yang masuk neraka itu akan mendatanginya dengan berombongan-rombongan, kelompok-kelompok. Tapi kalau sudah sampai di sana,
pintu-pintunya pun akan dibuka, tapi disambut dengan apa? Ya, oleh para penjaganya yang ya, para penjaganya itu adalah para penjaga yang kasar, ya, yang keras, ya. Qala rahimallahu taala wa fi sahihain, di dalam as-sahihain riwayat Bukhari Muslim, an Sahal ibni Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Sahal bin Sa'ad menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab, surga itu ada 8 pintu. Babun minha yusammar rayyan, satu dari 8 pintu itu dinamakan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak ada dan tidak diizinkan masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang senang berpuasa. Yang dimaksud berpuasa di sini bukan cuma Ramadan saja, tetapi memang senang berpuasa. Yang sunnah-sunnah pun dia perhatikan, ya, yang sunnah-sunnah pun dia perhatikan. Menunjukkan apa? Bahwa orang yang senang berpuasa itu memang punya kelebihan dibandingkan yang lain, karena ya memang berat puasa itu. Jangankan yang sunnah Pak Safari ya. Tidak prihatin iku nggih. Lho jangankan yang sunnah. Ingkang wajib mawon kathah mboten ingkang napa? Siam gitu. Siam Ramadan. Contonipun niku kan wajib. Tapi kathah ingkang mboten nindakaken puasa. Apalagi yang sunnah-sunnah. Bahkan banyak yang tidak tahu puasa-puasa sunnah itu apa saja. Yang Senin Kamis, yang puasa Daud, yang Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, belum nanti puasa Muharram, puasa Arafah, gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad menjelaskan surga itu ada berapa pintu? 8. Qala rahimallahu taala wa fi sahihain, di dalam sahihain juga Bukhari Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Artinya barang siapa yang berinfak zawjaini, ini kalau cuma letter-letternya aja nanti bingung dia. Buat menginfakkan sepasang suami istri ki piye, ya kan? Ya itulah kalau apa namanya tidak mengetahui apa luasnya bahasa Arab. Ya. Yang namanya zaujaini itu secara bahasa artinya sesuatu yang berpasangan. Nah, di antaranya suami istri. Hanya saja karena kita lebih sering menjumpai penggunaan kata zaujaini untuk suami istri, akhirnya setiap kali mendengar kata zaujaini diartikan suami istri. Padahal zaujaini itu artinya apa? Sesuatu yang berpasangan. Iya, itu sudah zaujaini. Begitu. Jadi para ulama memberikan contoh apa zaujaini dalam hadis ini? Orang yang berinfak emas dan perak. Karena emas dan perak itu di mana-mana selalu disebutkan berpasangan. Contoh yang lain, pedang dengan perisai, tombak dengan perisai, busur dengan anak panah, itu namanya pasangan. Ada pasangannya. Gitu. Kalau bangunan apa contohnya? Kusen dengan Pak Prayitno, kusen dengan pintunya, kusen dengan hanya itu namanya pasangan. Apalagi yang sepasang Pak Safari. Apa ya? Nanti saya tinggal apa? Oh iya. Lupa. Jadi lanang wedok. Oh iya. Betul. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini kan orang yang berinfak sedekah. Yang dia infakkan, dia sedekahkan itu sepasang. Sepasang, iya kan? Sepasang. Itu tadi dia berinfak bukan hanya kusennya, tapi kusen sama pintunya, kusen sama jendelanya, atau misalkan speaker dengan mic-nya, itu sudah sepasang namanya. Kalau misalkan keramik dengan apanya, Mas Heru? Semennya.
Iya, sepasang. Sepasang. Kalau ada orang berinfak sepeda motor, pasangannya rajin. Motor dengan apa? Apa Pak Dengin? Oh, ada apa ya? Iya, BPKB misalnya. Oh, ada surat-surat. Surat-surat. Itu yang dimaksud apa? Zaujaini. Zauja itu sepasang sejodoh. Dimanfaatkan. Leres, ya kan? Termasuk juga pokoknya sepasang dia. Artinya dia infak dengan jasa. Bukan dengan sak pasangan. Oh, bagus itu. Kalau bagus kalau komplit. Kenapa? Karena infak yang dia berikan akan maksimal. Ya kan? Kalau misalkan orang berinfak kusennya saja, itu belum tentu membantu, malah ngerepoti kadang-kadang. Akhirnya golek pasangannya angel. Mau kemana? Kan itu. Jadi Nabi Muhammad mengatakan fi syai'in minal asya. Fi syai'in itu apapun minal asya, dari semua yang ada, asalkan dia infaknya sepasang sejodoh fi sabilillah. Infaknya harus fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak itu apa aja? Misalkan apa itu infak apapun itu. Mau ngasih bantuan, misalkan ada gotong royong kerja bakti, bangun masjid, bangun pondok, terus dia pengen infak. Ya infaknya jangan hanya minuman saja. Tapi dengan pasangannya apa? Makanan. Tapi boleh nggak kalau infak cuma minuman saja? Boleh. Tapi ada yang terbaik. Yang terbaik itu apabila kalau nasi saja boleh? Tapi akan lebih baik bila nasi dengan lauknya. Sak iwae. Nah iya, iwae dari Pak Warjio. Sak bambang gorengnya itu. Biar ada Mas Danu. Sak minumannya. Karena kenapa Nabi Muhammad mendorong untuk kita berinfak dengan cara dan sistem seperti ini? Karena tidak banyak orang berpikir seperti itu. Ya cuma infak ya ini aja. Dan itu. Tapi kalau misalkan infak tanah sak bangunannya. Oh itu luar biasa itu. Sak bangunannya. Begitu. Kalau kuda dengan perlengkapan kudanya, mulai dari pelananya, kemudian tali kekalnya, bajunya, terus apa namanya bahasanya? Tapelnya. Iya. Kandangnya. Termasuk juga. Luar biasa. Nabi Muhammad sabdanya singkat tapi maknanya sampai sangat luas sekali. Fi syai'in minal asya'i fi sabilillah. Maka du'iya min abwabil jannah. Orang tersebut yang berinfak sepasang tadi akan dipanggil namanya min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Namanya dipanggil, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inilah yang terbaik. Dan itu sesuai namanya. Kalau misalnya namanya Muhammad Rubidi, ya nanti akan dipanggil, wahai Muhammad Rubidi. Gitu. Kalau namanya Siswanto, ya dipanggil Siswanto. Namanya Danis, ya Danis. Turmuzi, ya Turmuzi. Rusman, ya Rusman. Safari, ya Safari. Mudah-mudahan kita semua termasuk dipanggil besok, ya kan? Namanya dipanggil satu persatu. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah. Kalau orang itu termasuk ahli sholat, maksudnya apa? Selalu menjaga dan memperhatikan sholat, senang dengan sholat, bukan cuma sholat-sholatan, bukan hanya istiqomah, yang sholat sunnah, yang sholat wajib, yang sempurna sholatnya, yang khusyuk, betul, menjaga waktu, berjamaah, maka du'iya min babis shalah, akan dipanggil namanya, dipersilakan masuk surga melalui pintu sholat namanya. Wa man kana min ahlul jihad du'iya min babil jihad. Kalau semasa hidupnya waktu dihabiskan untuk berjihad fisabilillah, meninggal juga dalam jihad fisabilillah, du'iya min babil jihad, dipanggil namanya, dipersilakan masuk surga melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Kalau semasa hidupnya senang sedekah, bukan hanya
momen-momen tertentu saja, bukan cuma kalau diingatkan diajak saja, tapi memang punya komitmen, sering sedekah. Apa yang bisa disedekahkan, sedekahkan. Yang bisa diinfakkan, diinfakkan. Pokoknya ahli sedekah. Du'iya min babis sedekah. Akan dipanggil namanya, dipersilakan masuk surga melalui pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Kalau dia ahli puasa, akan dipanggil namanya, dipersilakan masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Jadi pintu surga itu ada 8. Pintu-pintu itu ada khususnya. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad, dan masih banyak pintu-pintu yang lain karena ada jumlahnya total 8. Faqala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, ayah dan ibuku sebagai jaminan wahai Rasulullah. Artinya apa? Anda itu lebih bernilai dan lebih saya hormati sekalipun dibandingkan orang tuaku sendiri. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Sahabat Abu Bakar bertanya, apakah memang ada suatu keharusan, ya, tiap-tiap orang itu dipanggil untuk tiap-tiap pintu itu? Apakah ada orang yang akan dipanggil namanya tapi dari semua pintu? Ya kan? Pintu sholat manggil, ya kan? Masuk. Pintu puasa juga namanya disebutkan. Silakan namanya masuk. Pintu jihad silakan. Sedekah semuanya. Ya kan? Apa ada orang seperti itu wahai Rasulullah? Faqala na'am. Nabi Muhammad mengatakan ada orang seperti itu. Jadi di semua bidang ibadah selalu maksimal dia. Silahkan memilih. Ya, siapa? Wa arju an takuna minhum. Saya berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang tersebut. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang amalannya luar biasa. Ada beberapa amalan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW menjadi sebab seseorang itu dipersilakan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Salah satunya apa? Orang yang berwudu. Nanti akan kita baca juga setelahnya. Kita baca qala rahimallahu ta'ala wa fi sahihi Muslim an Umar ibn al-Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab, qala, beliau mengatakan, ma minkum min ahadin, siapapun kalian, yatawadhdha'u berwudu, fayuballighu aw fayusbighul wudu'a, dia sempurnakan betul wudunya. Ingat syaratnya wudunya sempurna. Yang dimaksud sempurna apa? Semua aspek. 1, niatnya harus ikhlas. 2, ketika berwudu dia menghadirkan niat, bukan cuma tapi dihadirkan niat. Dihadirkan niat itu apa? Dia resapi, dia hayati keterangan yang pernah disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang berwudu ketika dia membasuh telapak tangannya, maka dosa-dosanya akan berguguran bersamaan dengan tetes air terakhir yang jatuh. Kalau dia membasuh wajahnya, dosa-dosa yang dilakukan wajah, mata, hidung, mulut itu nanti akan berguguran, ya, bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia basuh tangannya, dia cuci tangannya, itu nanti dosa-dosa yang diperbuat tangan, yang usil lah, yang jawer lah, yang nyupit lah, yang nyelentik lah, ya kan, yang terus pura-pura beginilah, ya kan. Itu dosa-dosa yang dilakukan tangan itu akan berguguran bersamaan dengan tetes air wudhu yang terakhir dari tangannya. Jadi berwudhu itu dia nikmati. Ketika dia membayangkan seperti itu, dia akan khusyuk. Ya kan? Bukan kemudian lupa wes pembiro ya. Lupa mas. Nah ya, karena kurang konsentrasi. Tapi dia wudhunya konsentrasi. Kan itu. Konsentrasi. Itu namanya apa? Berwudu secara sempurna. Kalau 3 kali, 3 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Kan itu. Kemudian secara anggota wudu juga sempurna. Jangan sampai dia mencuci tangannya tapi sikunya masih kering. Ya kan? Dia mencuci kaki, ternyata mata kakinya masih kering, belum terkena air. Itu tidak sempurna namanya. Ya kan? Kemudian ketika dia membasuh kepala, ya kan, ternyata juga tidak sempurna, cuma seret,
Gitu. Padahal harusnya dari depan ke belakang, belakang kembali ke depan, terus telinga. Iya. Kemudian ketika dia membasuh jari jemarinya sempurna, bukan cuma begini. Nabi Muhammad SAW sampai menggambarkan sempurnanya wudu itu sampai apa? Yukhallilu asabi'ahu, menyela-nyela jari jemari. Dulu pernah dibahas Bulughul Maram pertama. Berapa tahun yang lalu itu? 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan nggak lupa. Jadi wudu itu ya betul-betul dinikmati. Sela-sela jari begini, termasuk juga jari jemari kan? Kaki, iya kan? Tapi sekarang pada prakteknya banyak kaum muslimin yang kurang meresapi dan menghayati ibadah berwudu. Dipikirnya berwudu itu yang penting kena banyu. Iya. Padahal wudu itu tidak hanya sekedar kena air, bukan cuma sekedar rata, tapi bagaimana dia resapi dan itu. Sekalipun dingin, itu bukan alasan. Kalau orang berwudu sempurna, tsumma yaqulu, selesai berwudu dia berdoa. Nah ini juga jarang diamalkan ini. Jarang diamalkan. Dia berdoa apa? Sakit juga nih. Nanti sama Pak Dirusman. Kan pasangan ini. Alhamdulillah ampun iku aja. Nggih, dongane niki lho, Mbah. Dongane Mbah Safari ternyata mudah. Karena donganya itu sudah kita hafalkan. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Gampil. Tak banyak atas ini. Ya, betul. Itu bukan itu dari Ya, namanya Pak Dirusman yang nyerat. Nah, kalau wudunya sempurna, selesai dia berwudu, dia mengucapkan doa ini, Nabi Muhammad mengatakan illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka 8 pintu surga itu akan dibuka untuknya, dipersilakan masuk dari pintu mana yang dia suka. Ketoknya gampang. Tapi kapan terakhir mengamalkan? Jawabnya sendiri-sendiri. Oh, tadi aja subuh belum tentu baca doa ini kalau pas wudu. Wudunya sampai ngantuk. Terus kalau wudunya di dalam kamar mandi misal, doanya kapan? Ya nanti kalau setelah keluar dari kamar mandi. Doanya begitu, tidak harus wudu langsung, enggak. Berjarak beberapa detik juga nggak ada masalah. Gitu. Mandi bau. Ya. Dari wudu. Dari wudu. Kan wudu. Wudunya misalkan di kamar mandi. Udah selesai wudu sempurna. Keluar dari kamar mandi, doa dulu kan ghufranaka, baru berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Diusahakan di luar. Jadi ini amalan-amalan yang menunjukkan pahala yang disebutkan Nabi Muhammad bahwa pintu surga itu ada 8. Untuk kaum wanita lebih enak lagi. Kaum ibu, para istri paling gampang. Apa ya? Mas Heru? Iya, Nabi Muhammad mengatakan ayyumam ra'atin, siapapun wanitanya, ya kan? Salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, ya kan? Wa hasanat farjaha. Siapapun perempuan yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, dan dia setia, tidak berkhianat, menjaga harga dirinya, tidak selingkuh, itu besok hari kiamat akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Itu sebenarnya amalan-amalan itu semacam simpel dan sederhana. Prakteknya yang angel. Nggak usah 4 kriteria tadi. Wong wudu sempurna, kemudian berdoa aja berat kok. Ya, makanya tidak semua perempuan bisa mengamalkan tadi. Sholat, puasa, Ramadan maksudnya, kemudian setia, tidak selingkuh, taat kepada suaminya. Akan diberitahu. Ini Mbak Safari Putri ngirim buat. Ini contoh nih Mbak Safari. Jadi caranya biar Mbak Safari Putri taat, panjenengan menawi kundur,
tunjukkan rasa sayang yang berlipat. Langkung lembut. Pun mbok nggih yang sebagai suami pun mboten marah-marah lagi, terus mboten cemberut. Ya mboten suaranya tidak keras. Niki bukan tumbas Safri mawon untuk semuanya. Karena perempuan itu wanita yang makhluk yang paling lemah. Yang paling lemah itu telinganya, Mbah. Orang perempuan yang paling susah, paling berat, asalkan dikasih kata-kata yang manis. Makanya yang paling lemah itu telinganya. Tapi kalau dikasari sedikit, suara suami itu sudah tinggi sedikit aja. Wah. Itu perempuan yang makhluk yang paling lemah, itu bisa menjadi makhluk yang paling menakutkan. Itu bisa melakukan perbuatan yang nekat, ya, bisa membabi buta, pokoknya bisa nggak terkontrol dan tidak terkendali, hanya karena dibentak suami. Gitu. Bro, apa nih? Makanya triknya begitu, guys. Ya kita semua sebagai suami juga nggak ada yang sempurna. Ya, kita juga kadang khilaf, kadang lupa, kadang tidak terkontrol. Asalkan itu bukan menjadi sifat yang melekat. Sifatnya belum betul. Kalau sekali dua kali ya masih manusiawi. Sekali dua kali masih manusiawi. Laki-laki itu suaranya tinggi, marah itu manusiawi sekali. Satu kali dua kali. Ya sekali tempo. Tapi kalau tiap hari tiap waktu, wah itu yang harus dipanggil sama provos gitu ya. Kalau cuma sekali dua kali, misalkan setahun kok 2 kali 3 kali itu masih wajar. Orang misalkan lagi bunek pikirannya, itu pun kita yakin bahwa suami yang seperti itu bukan karena sengaja dan secara sadar ingin menyakiti istri, enggak. Gitu. Triknya kata nggih Pak Safari ya. Nanti kalau panjenengan sudah maksimal le lembut, le sayang, le segala macam, wah istri itu manut banget itu. Disuruh apa aja, wah akan memperbudak dirinya. Aku kena nggo beduk, kena nggo beduk nek lemes kena nggo tali. Wah. Aku kena nggo beduk, lemes kena nggo tali. Ibaratnya ngene iki. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah kita lanjut besok pagi. Ini udah jam 6 lebih. Ini padahal saya menyiapkan 2 bab, tapi pagi ini 1 bab nih. Tujuan kita bukan untuk sekedar membaca menyelesaikan kitab, tapi kita ingat bahwa pintu surga itu ada 8. Tinggal kita ingin masuk dari pintu yang mana. Kalau bisa dari 8-8-nya dipanggil namanya, alhamdulillah. Kalau tidak ya pilih salah satu ibadah, maksimalkan di situ. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.